Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Suara PSK yang diadakan oleh For Youth Policy. Di edisi spesial hari di Sumpah Pemuda. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber yang tentunya sangat mumpuni nih di bidang kepemudaan. Lalu, sebelum masuk ke obrolan utama teman-teman, mari kita mundur sejenak ke tahun 1928. Tepat pada 28 Oktober, yaitu sekelompok pemuda dari berbagai daerah, entah itu dari Jawa, Sumatera, ataupun Sulawesi hingga Ambon, berkumpul di Batavia. Mereka datang bukan karena diundang pejabat ataupun ada proyeksi besar atau misalnya ada acara-acara yang megah, tetapi mereka datang atas kesadarannya sendiri, yaitu cinta tanah air. Nah, dari latar budaya, bahasa, dan tentunya daerah yang berbeda, mereka sepakat menyatakan 3 ikrar, teman-teman. Yaitu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah titik awal lahirnya semangat persatuan di tengah perbedaan Sumpah Pemuda. Bukan hanya deklarasi politik, tetapi pernyataan identitas. Bahwasannya kita bisa berbeda tetapi tetap satu arah. Makanya di episode kali ini kita akan mengobrol santai tetapi reflektif. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan kenalan dulu nih dengan para narasumber yang mempunyai background dalam lingkup pemuda dan patut diacungi jempol teman-teman. Ada Bapak Deden selaku Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Tangerang Selatan. Mungkin Bapak bisa say hello di kamera. Halo. Oke, selanjutnya ada Abang Nicholas Wijaya selaku pernah menjabat Abang Berbakat di 2023, lalu Wakil 2 Kang Banten di 2025. Bisa say hello? Halo. Lalu ada Kak Hana Gabriela Sarumaha yang merupakan Nona Kota Tangerang Selatan 2023. Nah, di Banten ini beliau merupakan Harapan 1 Nong Banten 2025 dan Nong Inteligensia Banten 2025. Bisa say hello Kakak? Halo. Lalu ada Kakak Nadira Siti Nur Fajrina yang merupakan pernah mengikuti acara di Best Delegate Youth City Charger di 2025. Kakak bisa say hello? Hai. Lalu ada Kakak Sultan Dia Ulha yang merupakan alumni Peran Pemuda Antar Provinsi Nasional Perwakilan Banten asal Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Bisa say hello Kakak? Halo. Oke. Baik teman-teman, dari gerak-gerik para narasumber sepertinya sudah sangat tidak sabar nih untuk mengeluarkan pendapatnya ataupun argumentasinya. Jadi langsung saja kita ke sesi diskusi. Mungkin untuk membancing diskusi menarik kita, mungkin Bapak Deden bisa membagikan pandangan ataupun argumentasi terkait peran Dispora dalam menguatkan ekosistem kepemudaan di Tangsel. Bisa dijelaskan Bapak? Baik Pak, terima kasih ya atas undangannya. Memang ini yang pertama yang saya cita-citakan selama saya menjalankan amanah di bidang kepemudaan. Artinya diskusi-diskusi ini memang sangat baik, apalagi memang pas di 2025 ini banyak inovasi seperti ya bergulir. Kami dari Dispora melalui bidang kepemudaan ya pasti melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu mengamanahkan yang pertama melalui pembinaan ekosistem khususnya di bidang kepemudaan untuk merangkul para pemuda di Tangerang Selatan. Yang pertama emang melalui pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan, dan salah satunya memang di sini ada Sultan yang mewakili Provinsi Banten asal Tangsel di program pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2024. Ada Nadira memang PPLN dan sekaligus Best Delegation di OSCC.
tahun 2000 ini. Nah mungkin, menurut pandangan saya di pemuda ini ya melalui ajang-ajang kreativitas di pemuda ini, harus ditingkatkan dan saya merasa harus, apa namanya, ya anak muda itu harus menyesuaikan. Saya aja ikut-ikutan anak muda nih, artinya apa, ya harus, apa namanya, nggak mungkin saya di kepemudaan gayanya kayak di dinas lain, sesuaikan agar lebih dekat. Terus yang paling utama menurut saya, ambil apa, hubungan emosional terhadap anak-anak muda. Setelah itu baru kita diskusi, muncul inovasi, itu yang paling utama. Jangan sampai ada hal-hal lain misalkan kayak, ya zaman sekarang kan, tugas saya itu merubah pola pikir ke inovasi, merangkul, dekat sama saya, secara umum dekat pada pemerintah. Oke, mungkin terkait tadi yang Bapak sampaikan, pola pikir apa nih Pak yang memang harus diubah ataupun harus direnovasi kembali? Pola pikir yang bukan dirubah ya, jadi saya luruskan pola pikir itu artinya, kebanyakan nggak semua sih. Artinya setiap ada event-event pengen ada kegiatan itu, yaitu misalkan, nggak ada anggaran atau, bagaimana itu misalkan dari proposal, tapi itu boleh juga. Cuma di era zaman sekarang itu harus, apa namanya, diskusi dulu, diskusi. Nggak harus cuman ada uang, itu udah ada dia nggak jalan sih, ya. Kalau menurut pandangan saya itu yang saya lurusin. Terus juga teman-teman di kepemudaan, terus komunikasi dengan saya melalui by phone, WA, langsung ke tatap muka. Artinya saya terbuka untuk teman-teman pemuda itu sendiri ke saya. Oke, mungkin aku mau geser nih ke Kak Nadira terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Deden. Aku mau bertanya dengan Kak Nadira bahwasannya apakah saat ini peran pemuda ataupun Gen Z ini tuh memang ada yang perlu dikaji ulang, entah itu dari kesadarannya ataupun memang moralnya, lalu atau memang Gen Z ini tuh sudah mumpuni lah dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan nih Kak. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin bukan dirubah ya, tapi lebih digaungkan lagi. Karena teman-teman pemuda sekarang kan arah geraknya makin macam-macam. Ada yang ke arah kreatif, ada yang ke arah masih berusaha memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender, ada yang memperjuangkan sustainability, ada yang memperjuangkan dia punya usaha kecil, mungkin kalau di kepemudaan sekarang ada teman-teman dari FKP. Nah, menurut aku yang jadi main point-nya adalah gimana teman-teman yang quote and quote tidak terlibat ini bisa ikut terlibat. Mungkin sesederhana lewat reposting isu-isu yang sebenarnya berkaitan erat dengan isu-isu pemuda di Instagram, di TikTok gitu. Jadi kalau zaman dulu ibaratnya perjuangan pemuda mungkin ikutan demo atau apa segala macam. Menurutku sekarang eranya pemuda udah banyak banget medianya. Lewat desain, lewat infografis, lewat gerakan-gerakan komunitas grassroots. Nah, itu yang sebenarnya perlu lebih digaungkan lagi. Sesederhana aja di Tangsel misalnya, kita jarang kan kumpul teman-teman pemuda antar lapisan masyarakat. Masing-masing tuh masih punya geng-gengannya sendiri. Nah, berarti yang perlu kita gaungkan lagi gimana caranya teman-teman pemuda ini kita gabungin jadi satu, mungkin dari yang tadinya belum pernah ketemu jadi ketemu. Gimana masing-masing ada yang seniman, ada yang punya usaha, jadi saling kolaborasi. Nah, hal ini bisa ngerespon isu yang tadi daripada Deden bilang, kalau misalnya ada program, tujuannya bagus, tapi anggarannya belum ada. Nah, ini udah momennya di mana pemuda bukan lagi nanya apa programnya ke pemerintah, tapi pemuda punya ide, udah kekumpul orangnya, udah tahu caranya gimana, kita propose, Pak, kita butuh disupport nih bagian ini. Kira-kira dari Pemkot atau dari Dinas Pemuda dan Olahraga apakah bisa support atau enggak? Itu sih. Oke, jadi memang pemuda itu ya dengan adanya digitalisasi yang tadi kakak juga sebutkan ya, terus juga dengan adanya bantuan-bantuan entah itu dari lembaga-lembaga sosial ataupun dari Dispora yang pada saat ini selaku Pak Deden selaku kepala kepemimpinan mudanya juga udah hadir dan memang secara tidak langsung
pemuda itu ya harus sadar gitu juga, dan juga memang harus kepo ya Kak, dan juga memang harus berani mencoba ataupun ya berani hal-hal baru lah, jadi tidak terus-menerus mengendap di ranah-ranah itu saja ya Kak. Betul, jadi masing-masing tetap punya ranah intervensinya. Misalnya di Abang Nona, teman-teman Abang Nona bisa intervensi lewat kebudayaan. Kami teman-teman di Duta Prestasi, teman-teman di PPA, PPPAN, kita intervensi lewat budaya apa nih yang bisa kita tularin yang baik dari Tangsel, dari Banten ke provinsi yang lain. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Mungkin sekarang kita bakalan bergeser nih ke Abang Sultan. Dengan Abang Benar, Sultan tapi bukan Sultan Andara ya. masuk. Oke, Bang Sultan nih, mungkin menindaklanjuti terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nadira. Apakah memang ada nilai kedisiplinan yang perlu ditanamkan oleh para pemuda? Kalau ada, dan apa saja, boleh diterangkan Kakak? Kan tadi pertanyaannya ada atau enggak. Pertama saya jawab dulu, pastinya ada. Nilai kedisiplinan itu semenjak aku mulai berkecimpung di dunia kepemudaan, itu aku juga kan ikut berbagai komunitas juga organisasi. Itu memang banyak sekali kelemahan dari organisasi dan komunitas itu adalah dia ketika menyelenggarakan suatu event atau kegiatan itu jarang yang on time, dalam tanda kutip ngaret gitu, molor. Nah, alhamdulillah di kepemudaan di Tangsel itu semakin hari trennya itu semakin positif, dalam artian kita udah dibiasakan. Awalnya nggak dibiasa sih, awalnya dipaksa gitu, tapi lama-lama kita udah terbiasa bahwasannya memang sekecil kita tepat waktu itu bakal berdampak buat kebaikan kedepannya. Dan ya itu pernah ya. Tapi balik lagi ya, tadi berbicara soal kedisiplinan, banyak hal positif dari sifatnya kedisiplinan yang saya rasakan ketika saya ikut di berbagai kegiatan kepemudaan, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Mungkin dari kedisiplinan itu outputnya lahir juga generasi-generasi Gen Z Tangsel nih yang emang bisa berdaya saing, khususnya ya dari kedisiplinan itu, karena memang berawal dari hal-hal kecil seperti tadi contohnya datang tepat waktu. Mungkin itu Kak. Oke, baik. Dan lagi-lagi memang tentang kesadaran diri sendiri ya yang harus ditanamkan oleh para Gen Z ataupun para pemuda saat ini. Oke, kita beralih ke siapa ya? Mungkin Oke, mungkin ke Kak Hana ya. Yang merupakan Nona Kota Tangsel pada 2023 ya Kak. Oke, Kakak, mungkin tadi juga terkait yang sudah disampaikan oleh Pak Deden dan juga Kak Nadira, lalu Bang Sultan, apakah untuk dalam lingkup kacamata perempuannya nih Kak, apakah peran perempuan muda dalam ruang publik dan budaya lokal, apa memang para pemuda wanita ataupun perempuan ini itu masih terus-terusan harus didorong, atau memang peran pemuda wanita saat ini tuh sudah bisa berjuang sendiri dan tidak lagi dipaksa-paksa lagi gitu kan Kak. Lagi juga misalnya kalau kita berpindah pada era-era sebelumnya, kadang para perempuan itu kebanyakan ya memang harus didorong dan juga harus tidak ada kepercayaan ataupun memang kesadarannya, karena memang dari rumahnya saja ataupun dari lingkup rumah itu kita tuh sudah dibatasi ya nggak sih Kak, di keluarga nggak boleh pulang malam, mau kesini dianggapnya ngapain, kan memang dari pola pikir keluarga pun kita ya sudah dibatasi kan Kak. Mungkin dari Kakak boleh itu pandangannya Kak. Dari pandangan saya sendiri, saya setuju dengan Bang Sultan tadi bahwasanya memang lagi-lagi dari kesadaran diri dan juga disiplin. Seperti tadi Kakaknya sampaikan bahwa perempuan sendiri kadang sudah dibatasi jam malam, sudah dibatasi mungkin sekolahnya dan sebagainya. Saya pikir dengan semakin berkembangnya zaman, hal itu pun semakin bergeser ke arah yang lebih positif khususnya bagi perempuan muda. Di mana sekarang perempuan muda ini berani memiliki cita-cita yang tinggi. Menjadi dokter, menjadi astronot, menjadi polisi dan sebagainya. Sangat banyak perempuan muda yang sekarang semakin berkembang lebih jauh. Dan itu saya pikir adalah
Salah satunya karena lingkup sekitarnya juga, dukungan keluarga dan sekitarnya yang di mana teman-teman semuanya, baik yang perempuan dan laki-laki pun membuka kacamatanya bahwasanya, perempuan itu, terutama perempuan muda itu dapat diberdayakan menjadi lebih lagi, seperti itu. Oke, jadi memang ya setiap tahunnya pemuda perempuan ini tuh ya sudah berproses lah ya. Jadi tidak terus-menerus di bawah. Lalu aku mau pindah ke Bang Nicholas Wijaya nih, Bang. Oke, Bang. Mungkin bagaimana nih, Bang, peran media dan event dalam membangun ruang ekspresi pemuda? Kan kita udah tahu ya bahwasannya ya media-media ini tuh ya sudah sangat diperlukan di era digitalisasi ini. Jadi tanggapan Kakak gimana nih? Kalau menurut saya ya, event dan media itu cukup berperan besar dalam membuka ruang bagi anak muda untuk mengekspresikan dirinya. Jadi mau cerita sedikit, waktu saya pertama kali, ikut pemilihan Abang None Tangerang Selatan itu, saya menyadari bahwa ternyata event pemilihan Abang ini ternyata bisa menjadi wadah buat anak muda bisa menyampaikan, kemampuannya. Tidak hanya di bidang pariwisata, tapi juga komunikasi, kreativitas, dan juga peka dengan keadaan sekitar. Nah, keterkaitannya dengan media bagaimana? Jadi, event ini menjadi wadah, media ini berperan penting juga. Untuk apa? Untuk mempertahankan semangat yang sudah ada dari event tersebut dan juga menyampaikan, motivasi ke masyarakat luas bahwa anak muda tuh nggak usah takut untuk memulai sesuatu, untuk berkarya, itu sih. Oke, terima kasih. Kelima tanggapan ataupun argumentasi ini memang sangat perlu kita apresiasi ya. Jadi membangun pola pikir kita juga terkait peran pemuda saat ini. Jadi yang masih malas-malesan nih, jadi ayo kita bangun, bakar lagi semangat kita teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu kalau misalnya kita bicara terkait kontribusi nyata nih, apa langkah kecil yang pernah kakak-kakak ataupun Pak Deden ambil tapi memang punya dampak yang besar? Mungkin untuk ini aku membebaskan siapa saja yang mau bicara duluan. Biasanya yang muda dulu kan. Oke. Nanti di akhir. Iya, menambahkan ya Pak. Silakan. Bebas. Cuman, kalau dari aku sendiri sih, menurut aku ya, kontribusi yang aku udah lakukan itu mungkin dari hal terkecil dulu nih. Kadang-kadang anak muda tuh suka nggak sadar, kayak untuk memberikan kontribusi ke Tangerang Selatan atau ke masyarakat luas tuh harus ambil langkah besar. Nah, menurut saya tuh enggak. Aku ngerasa aku mulai memberikan kontribusi bagi orang sekitar aku itu adalah ketika aku mulai memberanikan untuk ngikut Abang None ini. Karena latar belakangku waktu itu adalah anak SMA, kelas 11, nggak ada latar belakang tentang komunikasi, public speaking, apalagi ikut jadi duta wisata gitu ya. Nah, setelah saya memberanikan diri dan juga akhirnya terpilih menjadi abang berbakat, justru tanpa saya sadari, hal itu menginspirasi orang-orang di sekitar saya gitu. Dari ruang lingkup terkecil dulu, dari teman-teman, dari ternyata adik kelas, kakak kelas, sampai jadinya lebih luas lagi. Jadi memberanikan mereka untuk memulai kayak, walaupun latar belakang mereka misalnya belum sesuai, tapi kalau kalian punya mimpi yang tinggi, itu nggak apa-apa untuk kalian berusaha untuk achieve gitu. Jangan takut untuk gagal, itu sih goal dari aku ya. Oke, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain. Oke, boleh Bang Sultan. Oke, siap. Mungkin kalau dari aku gini ya, simpelnya karena aku juga salah satu PIC komunitas Paludong buang sampah sembarangan. Jadi aku mulai membiasakan diri dan memaksakan diriku sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga tentunya memilah sampah itu sendiri gitu. Karena kita tahu kita bicara realita, Kota Tangerang Selatan itu masih punya permasalahan di bidang sampah ya, khususnya sampah di lingkungan khususnya sampah. Dan menurut aku dengan kita membuang sampah pada tempatnya, bukan pada sungai, bukan pada tempat-tempat yang memang bukan tempatnya, itu merupakan salah satu hal kecil yang menurutku bakal bisa berdampak besar gitu. Jadi buat teman-teman yang masih suka buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Nanti saya masukin ke barang. Canda.
Oke, kalau dari aku sendiri, apa sih hal kecil yang bisa kita lakuin tapi punya dampak besar? Pertama adalah dengan kita sesederhana nge-encourage atau ngajak teman kita buat, yuk lakuin sesuatu bareng. Kadang anak muda sering banget ngerasa minder atau sering banget ngerasa kalau gue mau ngelakuin ini sendiri, emang gue siapa? Justru bukan ngelihat gue siapa. Kita tuh semua adalah apa-apa. Dan hal paling sederhana adalah dengan kalau misalnya teman-teman lagi jadi pemateri atau apa, kita open for collaboration. Jadi kita bilang ke mereka kalau buat teman-teman yang mau diskusi, buat teman-teman yang mau bertanya, feel free untuk saling mengkontak satu sama lain. Itu secara nggak langsung udah upaya kita sebagai anak muda untuk mempermudah akses ke teman-teman yang lain. Apalagi buat teman-teman yang misalnya, kalau buat teman-teman Abang Nona kan biasanya kita ada latihan public speaking, terus kepercayaan diri. Nah, kadang sesederhana kita nge-encourage orang untuk, yuk, mungkin lo sekarang belum percaya diri, tapi mungkin lo bisa bergerak di balik layar. Karena memang pada dasarnya tidak semua orang dilahirkan untuk tampil di depan. Ibaratnya kita sekarang ngobrol-ngobrol di sini pasti selalu ada teman-teman behind krunya kan, di balik kamera segala macam. Nah, yang kita tekenin adalah gimana caranya kita bisa nge-encourage atau ngedorong teman-teman pemuda buat sesederhana mungkin kita punya kontribusi gitu Kak. Jadi terlibat dulu biar nantinya bisa terlihat gitu. Oke, baik. Mungkin dari Kak Hana atau Pak Deden duluan ini? Saya ngalah ya. Oke. Yang muda dulu ya, Pak. Iya. Kalau dari saya sendiri, dari Bang Niko dan Kak Nadi mengatakan dari hal kecil, kalau saya pikir mulailah dari hal yang kamu sukai. Misalnya saya memiliki minat di disabilitas, saya bergerak dalam komunitas anak-anak dengan disabilitas, dan latar belakang juga sebagai tenaga medis, dan hal itu yang membuat saya akhirnya menginisiasi kolaborasi antara bagaimana dunia kesehatan ini digabungkan dengan pariwisata, selaku saya sebagai duta pariwisata juga. Nah, di sini saya berpikir bahwa bagaimana ini bisa digabungkan. Salah satu contohnya adalah dengan saya menginisiasi kolaborasi di mana anak-anak ini bisa kita bawa ke sesimpel taman kota. Di mana mereka bisa berinteraksi bersama-sama tanpa adanya pandangan negatif ataupun stigma-stigma terhadap anak-anak disabilitas ini. Tentunya misalnya dengan teman-teman tuli, mungkin publik lebih terbuka dengan teman-teman tuli ini, sehingga teman-teman tuli ini pun dapat mengakses ruang publik, dapat mengakses budaya-budaya di Kota Tangerang Selatan juga dengan nyaman, dengan aman, dan diterima di masyarakat. Mungkin teman-teman pemuda pun perlu aware dengan hal ini, dan saya harapkan teman-teman pemuda ini juga mulai melakukan dari hal apa yang mereka inginkan, mereka sukai seperti yang saya lakukan. Yang saya sukai adalah disabilitas, dan dari situ saya berangkat untuk menciptakan sesuatu. Oke, mungkin dari Pak Deden? Mungkin dari kami dari Dispora, khususnya yang bidang pemudaan, sebetulnya dikit hal terobosan kecil tapi berdampak. Ini melihat kepada pemberdayaan pemuda, karena yang saya lihat sebelum-sebelumnya memang jadi pada pemberdayaan ya alhamdulillah sekarang sedikit tapi berkesan dan senang. Yang pertama itu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada, udah prestasi, kita ngapain jauh-jauh nyari seperti narsum-narsum. Sebetulnya yang ada di lingkungan saya itu orang-orang hebat semua, baik melalui PPASP, PVN, Pelopor, dan Forum Kewirausahaan Pemudanya itu. Terus keterbukaan komunikasi yang paling terpenting. Yang paling terpenting itu anak-anak muda itu kita aktif komunikasi. Dari situ muncul ide-ide yang memang terus berkembang. Yang terakhir mungkin menurut saya untuk maju, karena saya muncul begini nggak muncul sebegini, mulai disiplin, terus juga waktu dan sebagainya. Cintailah pekerjaan kalau ingin pekerjaan sempurna atau sukses lah. Kita harus singkat dulu. Ini nih, kita pekerjaan saya nih. Maka dari akan senang mengayomi semua. Baik Pak Deden, terkait pandangannya yang cukup mencerahkan pandangan aku sebagai host juga, dan juga terima kasih kepada keempat narasumber kita.
yang memang sangat menggugah jiwa dan raga semangat para pemuda yang nanti mungkin lagi nonton ya. Oke, mungkin baik. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa semangat Sumpah Pemuda itu bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga menyalakan semangat, bersatu, dan juga berdaya dan beraksi di masa kini. Lalu terima kasih sudah mendengarkan Reflektif Pemuda di Hari Sumpah Pemuda. Mari terus jaga semangat Sumpah Pemuda karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil anak muda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berdaya, dan tetap muda untuk Indonesia. Terima kasih.